Inilah dia orang-orang terjelek dari umat Nabi di akhir zaman, dan mayoritas umat Nabi nanti di akhir zaman. Masih ingat saya mengkaji bahwa di akhir zaman kata Nabi, umatku terbelah menjadi dua belahan. Masih ingat? Masih ingat kajian kita fustata ini? Fustata ini, fustata ini menjadi dua kelompok besar. Fustatu imanin la nifaqa fih. Ini dia, iman la nifaqa fih. Kelompok yang diisi oleh orang-orang beriman, la nifaqa fih, tidak ada kemunafikan pada orang-orang itu. Ini di akhir zaman, la nifaqa fih, la nifaqa fihi. Dan yang kelompok ini adalah fustatu nifaqin la imana fih, kelompok yang diisi oleh orang-orang munafik, la imana fih, tidak ada iman dalam kelompok ini. Na'udzubillah, ya, la nifaqa, nifaqun la imana fih. Ini dia. Ternyata di segi jumlah ini mayoritas, mungkin 85 sampai 90%. Sementara yang ini mungkin hanya 10 sampai 15% jumlahnya di akhir zaman, mayoritas ini. Apakah kita nggak khawatir kalau jangan-jangan kita masuk dalam hitungan yang ini? Maka sekali lagi, mengangkat daurah tentang munafikin dan munafiqat di dalam Al-Quranul Karim adalah kewajiban, hukumnya fardu ain. Ini berkaitan tentang kita, ada nggak di situ? Kayak Umar bin Khattab, menjelang Umar meninggal, Rasulullah di dekat Abu Hudzaifah Ibnul Yaman. Abu Hudzaifah Ibnul Yaman ini. Sementara juga ada Umar bin Khattab. Ada secari kertas digulung oleh Rasulullah, diserahkan kepada Abu Hudzaifah. Apa kata Rasul? Simpan ini ya, di dalamnya sudah kutulis nama-nama orang munafik. Jangan engkau umumkan nama-nama orang ini ke siapapun. Engkau baru boleh umumkan kalau dia yang ada namanya di sini meninggal dunia, baru boleh engkau umumkan bahwa nama yang bersangkutan ada di surat wasiat Rasulullah. Maka yang bersangkutan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikapani, jangan disolatkan, dan jangan dikuburkan di pekuburan orang Islam. Di situ ada Umar loh ya, yang dipercayakan Rasulullah untuk memegang wasiat siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kenapa bukan pada Umar? Gelisah langsung Umar, gelisah langsung, kerasa kerusuk. Kenapa bukan ke saya? Jangan-jangan ada nama saya di situ. Umar putar akal, dia orang cerdas Pak, sangat-sangat cerdas. Apa ya, bagaimana ya agar saya bisa tahu bahwa tidak ada nama saya di sana. Meninggal Rasulullah, Umar didempetinya terus, lengket terus Umar dengan Hudzaifah bin Yaman ini. Lama-lama kan gerah juga Hudzaifah bin Yaman. Lalu apa kata beliau? Ente ngapain sih ngikutin saya terus? Apa katanya? Saya ingin jamin bahwa surat itu tidak ada yang merampasnya dari tanganmu. Iko lo bahasanya. Saya lebih kuat dari engkau, saya lebih bisa menjaga. Harusnya ke saya dong Rasulullah titipkan itu. Tapi biarlah, karena sudah di tanganmu, ya saya akan ikut menjaganya. Katanya, tidak perlu. Ya, tapi saya minta kepada engkau, kata Umar bin Khattab, saya ikut menjaganya, tapi saya minta kita harus berbagi rahasia. Kita berdua saja yang tahu nama-nama siapa yang di dalam itu. Apa kata Abu Hudzaifah bin Yaman ini? Oh, sorry. Kau sudah dengar kemarin kan? Pesan Rasulullah apa? Tidak boleh seorang pun selain saya yang tahu tentang nama-nama yang ada di sini, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Kaum muslimin tambah gelisah Umar, seruduk gelisah sekali. Singkat cerita, Umar pun berkaca-kaca matanya memohon dengan sangat kepada Hudzaifah bin Yaman. Saudaraku, aku tak akan memaksamu untuk kita bersekutu dalam mengetahui siapa-siapa nama di dalamnya, karena memang Rasulullah sudah menyampaikan demikian. Tapi aku minta kepada engkau, ceritakan padaku, ada namaku tidak di dalam catatan itu? Ada namaku tidak dalam catatan daftar nama-nama orang-orang munafik dalam catatan itu? Menangis Umar bin Khattab, nangis, betul-betul menangis. Abu Hudzaifah bin Yaman berkata, tidak ada namamu di dalamnya, tidak ada. Baru lapeh gala Umar.
baru senang, cerah wajahnya, baru dilepaskan oleh Umar Hudzaifah bin Al-Yamani ini, ya, tidak lagi dikuntitnya, tidak lagi diekorinya, tidak lagi diikutinya. Masya Allah. Coba lihat Pak, sekelas Umar. Bapak Ibu tahu siapa Umar bin Khattab? Salah satu di antara 10 sahabat yang diumumkan oleh Nabi Muhammad bahwa mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Betul tidak? Sekelas Umar bin Khattab saja cemas, jangan-jangan di diri saya adalah orang-orang munafik. Sekali lagi, kita bagaimana? Masih Ibnu Abi Mulaikah, lanjutan. Dan saya sudah berjumpa dengan banyak orang munafik di Mekah, di Madinah, di berbagai tanah Arab. Saya berjumpa dengan orang-orang munafik. Seluruh mereka punya 4 sifat yang sama, 4 karakter yang sama. Seluruh orang munafik. 1, seluruh orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat dan kokoh. Kebalikan dari yang tadi, ya. Orang munafik menyangka imannya sudah kokoh. Sudah duduk masalah kajian akidah, merasa imannya itu sudah sangat kuat sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang munafik menyangka imannya sudah sangat kuat. Inilah laki-laki yang terjelek, wanita yang terjelek, dan di akhir zaman tidak sedikit orang macam itu. Terus yang ketiga, seluruh orang munafik yang saya temui, kata Ibnu Abi Mulaikah, cepat sekali marah, tersinggung ketika dia dikritik. Cepat sekali marah, tersinggung ketika dia dinasehati. Ketika dia ditegur dengan ayat, dengan hadis, langsung marah dia, tersinggung. Dan dia anggap orang yang menasihati busuk hati. Oh, dia anggap orang yang menegur, menasihati buruk sangka. Bukannya dia muhasabah pada dirinya, bukan dia terima kasih pada orang yang menegur, menasihati, tapi malah dia mengatakan, kamu itu orangnya busuk hati pada saya, kamu itu orangnya salah sangka pada saya, kamu itu memang orangnya sentimen pada saya, makanya kamu ngomong begini. Ini, maaf ya, ini sekali lagi sifat orang munafik. Bukannya cepat muhasabah, cepat introspeksi diri, cepat berterima kasih kepada orang yang menasihati, tetapi dia langsung saja menunjukkan murka dan amarahnya. Yang keempat, kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh orang munafik, tidak satu pun dari mereka yang merasa bahwa pada dirinya ada sifat munafik. Jadi orang munafik tidak akan mau mendengarkan kajian dari orang munafik. Maaf ya, kalau besok memang kita adakan seminar sehari tentang munafikin-munafikat dalam Al-Quran, kita yang mendengar ini, kita tahu harusnya mencari-cari. Kalau orang beriman, bilo tuh, nyinyir, dia bertanya, kapan itu? Saya mau ikut, saya mau ikut. Tapi kalau orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya, kalau dalam hatinya ada penyakit, menggegap gembita di mana-mana berita akan ada daurah seminar tentang munafikin-munafikat dalam Al-Quran. Harinya hari anu dan jam anu, haramnya akan mendaftar, Pak. Ibarat ikhwati fillah arsyadini wa iyyakumullah. Jadi coba kita lihat karakter mereka, bandingkan dengan kita hari ini. Kalau mau tahu siapa orang yang tercela, laki-laki dan wanita di akhir zaman, maka fustatu nifaqin la imana fih. Kelompok yang penuh dengan kemunafikan, tidak ada iman di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita follow up. Pengajian berikutnya wajib dalam bentuk seminar sehari. Ya, saya tidak tahu tempatnya nanti di mana dan gurunya siapa. Kalau boleh saya saran, minta dengan penuh hormat kepada Dr. Mustafa Umar agar beliau menyampaikan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quranul Karim dari pagi sampai sore. Kalau tidak bisa beliau, minta kehadirat Ustadz dan guru kita, Dr. Adi Hidayat, ya, minta beliau, karena beliau juga pakar dalam masalah Al-Quran, masalah tafsir. Minta beliau, datangkan orang-orang yang ahli itu.